Shalom Strong Builders, saya bersuka cita, saya bersemangat bisa menjumpai saudara di hari Minggu ini. Tanpa terasa kita sudah 2 bulan, hampir 2 bulan kita menjalankan ibadah bersama dari jarak jauh saudara. Tetapi situasi ini justru meneguhkan apa yang sudah didapatkan oleh kepemimpinan di awal tahun, bahwa ini adalah tahun untuk komsel-komsel saudara dan kelompok-kelompok pemuritan menjadi aktif. Nah, saudara, dengan situasi seperti sekarang ini justru komsel-komsel, pemuritan-pemuritan, saudara, persekutuan-persekutuan di rumah menjadi hidup dan diaktifkan kembali, saudara. Makanya Strong Builders Activate benar-benar terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah pesan yang khusus. Terus terang saudara, saya berhari-hari berdoa, bertanya pada Tuhan, apa ya yang harus disampaikan untuk minggu ini. Dan saya secara manusia saudara, saya mencoba untuk mencari topik dan materi-materi yang praktis, yang bisa menolong kita di tengah situasi krisis. Saya sempat riset, saya sempat berpikir saudara, mungkin kita perlu bikin khotbah tentang bagaimana step untuk mengatasi kondisi krisis dalam bisnis, atau mungkin dalam rumah tangga, atau bagaimana langkah-langkah praktis untuk kita menjadi optimis, ya kan saudara. Saya sudah memikirkan banyak topik-topik itu, tapi kemudian waktu saya berdoa, Tuhan bicara satu kata, yaitu kehendak Allah. Nah, saya sebenarnya ragu-ragu saudara, karena pada saat seperti sekarang ini jemaat harusnya membutuhkan khotbah-khotbah yang sangat praktis dan up to date gitu kan ya. Jadi kalau ngomongin kehendak Allah nanti mereka berasa kayak mengawang-awang atau bagaimana. Tapi suara Tuhan kuat sekali dalam hati saya, beritahukan kepada jemaat tentang kehendak Tuhan. Maka saudara, saya ingin taat dan izinkan saya memulai dengan Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Saudara, saya akan bacakan untuk Anda. Kolose pasal 1 ayat 9 dimulai. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Apa yang didoakan oleh Paulus, saudara, untuk jemaat di Kolose? Paulus meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat dan pengertian yang benar untuk apa, saudara? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah saudara, waktu saya baca ayat ini, saya mengerti kenapa Tuhan menekankan untuk kita jemaatnya di Apaloh Barat. Mengerti kehendak Tuhan, dan bukan hanya sekedar mengerti, tapi mengerti dengan sempurna, saudara. Karena begini, kalau kita tidak tahu apa keinginan Tuhan, apa yang sedang mau dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi ini, saudara, kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan kekuatan, saudara. Saya baca di ayat-ayat berikutnya, inilah yang terjadi kalau orang tahu kehendak Tuhan di tengah segala musim kehidupan. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 10. Orang yang tahu kehendak Tuhan akan mengalami ini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan mendapatkan favor, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara, kalau engkau tahu kehendak Tuhan pada zaman ini, pada situasi ini, engkau bukan cuma bertahan, tapi bahkan engkau bisa menghasilkan sesuatu, saudara. Wow. Dan ini yang luar biasa, kalimat terakhir. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi saudara, kalau engkau tahu apa sih kemauan Tuhan di tengah-tengah situasi ini ya, apa ya yang diinginkan Tuhan dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, saudara mengerti kehendak Tuhan, maka saudara akan dibawa kepada pengenalan yang kuat kepada Tuhanmu. Emangnya kenapa pengenalan akan Allah itu penting, saudara? Bukankah ayat kita, ayat tema sepanjang tahun ini, saudara, di dalam Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, saudara. Jadi ketika engkau mendapatkan pengenalan yang benar tentang Tuhan, engkau akan punya kekuatan untuk melewati semua ini. Dan bukan cuma punya kekuatan, bahkan engkau bisa bertindak, menghasilkan buah tadi, saudara. Kenapa? Karena favor Tuhan terjadi atas hidupmu. Saudara,
Saya semangat sekali waktu mendapatkan ini. Dan sekarang saat saya menyampaikannya, saya juga lagi semangat nih saudara. Nggak tahu nih yang rekam saya semangat apa enggak nih saudara ya. Tapi saya percaya saudara yang di rumah, pasti saudara semangat mendengar saya. Kenapa? Karena dalam situasi seperti sekarang ini, justru kita harus tahu Tuhan ini mau bergerak apa. Tuhan mau melakukan apa. Apa kehendak Tuhan buat saya. Nah, waktu saudara menemukan itu, saudara akan menjadi kuat karena saudara mulai mengenal Allah. Terus apalagi yang terjadi saudara? Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, ini yang saya bilang tadi saudara. Umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat saudara. Dan ayat 12, ayat terakhir. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Nah, ini dia. Untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi saya rangkum urutannya begini saudara. Waktu saudara tahu kehendak Allah, nanti saudara akan mendapatkan pengenalan yang benar tentang Allah. Pengenalan yang benar tentang Allah membuat saudara menjadi kuat. Ketika saudara menjadi kuat, saudara akan bisa mengucap syukur dengan sukacita. Waktu saudara menjadi kuat dan mengucap syukur lalu kemudian menghasilkan buah, saudara akan mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bagian yang tidak bisa diambil dari hidup saudara. Makanya saudara, Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa anak-anak Tuhan, orang percaya, banyak yang mengalami kehancuran iman di tengah masa-masa seperti sekarang ini. Mengalami pergolakan di dalam kehidupan perjalanan mereka kepada Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi saudara, bagaimana supaya kita memiliki pengenalan yang kuat, sehingga kekuatan Tuhan itu membuat kita sanggup bukan cuma bertahan saudara, bahkan bertindak menghasilkan buah. Nah, saya akan berikan tips yang sederhana saudara, untuk kita bisa mencari tahu kehendak Allah di tengah-tengah kondisi krisis seperti sekarang ini. Apa kehendak Allah, saudara ya? Bisa jadi kehendak Allah supaya saudara mulai membangun mesbah keluarga di rumahmu, ya. Mungkin kehendak Allah supaya saudara mulai menolong orang-orang di sekitarmu. Mungkin kehendak Allah supaya saudara mulai menata hidup yang tadinya berantakan, nggak karuan, mulai diatur, hubungan-hubungan diperbaiki, kesehatan dibangun, olahraga, banyak saudara. Nah, kita harus tahu yang mana kehendak Allah, yang mana yang bukan, ya kan? Maka kuncinya ada di Roma 12 ayat yang kedua. Dan saya percaya saudara, engkau pasti sudah sering membaca ayat ini, ya, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, hari-hari ini dunia menawarkan banyak nasihat, banyak masukan, banyak advice, ya kan? Tapi kamu jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, cara pandang, cara berpikir, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, bagaimana cara kita tahu apa sih keinginan Tuhan di tengah kondisi ini? Saudara, saya percaya loh, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, pasti Tuhan tuh punya maksud. Nah, kita mesti mencari tahu maksud Tuhan tuh apa untuk saya, untuk gereja Tuhan, untuk keluarga saya, untuk bangsa saya, untuk secara global seluruh umat manusia. Apa maksud Tuhan dengan Dia mengizinkan semua ini terjadi, saudara? Saya cerita sedikit, saudara. Waktu bulan Maret, di pertengahan minggu kedua bulan Maret, saudara, ketika self karantin sudah mulai terjadi, saya kemudian bertanya pada Tuhan, Tuhan, ini apa maksudnya? Saya mencari tahu kehendak Tuhan. Tuhan minta kami untuk ngapain dengan ada kondisi seperti ini. Salah satu kemudian yang saya dapatkan bersama dengan istri saya, saudara, saya mendapatkan impresi dari Tuhan, ajak kelompok mentoringmu untuk berdoa bersama setiap hari. Dalam hati saya, saudara, waduh, doa setiap hari. Wah, zaman sekarang ngajak orang doa setiap hari, terus kemudian pakai teknologi, pakai Zoom, video call begitu ya, doa setiap hari. Aduh, kayaknya bakal garing banget ya. Tapi saudara, saya dan istri saya taat. Kami setiap jam 9 malam
live online dan kami mulai berdoa untuk bangsa dan negara. Dan sudah sampai hari ini kami tidak pernah bolong, jadi sudah hampir kurang lebih 50 hari, sudah hampir 50 hari kami setiap jam 9 malam, saya dengan kelompok mentoring saya menyembah Tuhan, berdoa. Dan dahsyat saudara, selama 50 hari itu kami dapat pesan-pesan Tuhan baik untuk personal, beberapa person-person yang ada, maupun secara kelompok mentoring kami. Dan yang lebih luar biasa saudara, dari hari ke hari kami banyak mendapat hikmat tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang keluarga. Ada yang dapat ide bisnis, ada yang belajar tentang bagaimana membereskan hubungan dengan orang lain. Bahkan kami mulai menemukan ide-ide untuk bergerak melayani orang-orang, saudara. Nah, ini yang saya sebut buah-buah mulai muncul. Bukan hanya kami kuat, saudara, di tengah situasi ini, bahkan kami menghasilkan buah. Nah, itu sebabnya, saudara, bagaimana cara tahu kehendak Allah yang mana, yang bukan yang mana. Saudara harus izinkan pikiran saudara dipenuhi, ditenggelamkan oleh firman Tuhan. Pembaharuan akal budi oleh firman Tuhan. Saudara, justru di masa-masa seperti sekarang ini, saudara harus lebih banyak berdoa, saudara harus lebih banyak membaca Alkitab, saudara harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena begini loh saudara, kalau di masa seperti sekarang ini saja, saudara nggak mau menyembah Tuhan, maka nanti ketika masa-masanya kembali enak, kembali normal, kembali semuanya berjalan seperti dulu bahkan lebih baik, boro-boro saudara akan datang kepada Tuhan. Di masa seperti sekarang saja, kita nggak mau untuk menyembah Tuhan. Maka saudara, baca Alkitab lebih banyak, berdoa lebih banyak, sehingga pola pikir kita ini bukan pola pikir dunia, sehingga pikiran kita semuanya nanti akan merupakan pola-pola kerajaan Allah dan firman Tuhan. Dan secara otomatis waktu kita menyikapi sesuatu, respon yang muncul itu adalah respon firman Tuhan. Sehingga dengan otomatis kita bisa tahu apa kehendak Tuhan. Nah, maka saya tutup saudara sharing saya pada pagi hari ini dengan saya mengajak saudara setelah Anda mendengarkan firman pada pagi hari ini, saudara ambil waktu untuk berdoa. Bisa dengan keluargamu, bisa dengan komselmu, bisa dengan orang-orang yang dekat dengan saudara atau kelompok pemuritanmu. Saudara berdoa begini, Tuhan, apa sih kehendak-Mu di tengah-tengah peristiwa ini? Apa sih yang Tuhan mau lakukan untuk hidup saya, untuk hidup keluarga saya? Apa sih yang Tuhan mau bangun? Apa sih yang Tuhan mau runtuhkan lewat peristiwa ini? Apakah ada hal-hal yang tidak baik yang Tuhan mau singkirkan sehingga kami bisa bergeser kepada hal-hal yang Tuhan inginkan? Nah, saudara coba cari tahu kehendak Allah. Karena waktu saudara tahu kehendak Allah, saudara akan mengenal siapa Tuhan. Dan pengenalan itu yang membuat saudara akan menjadi lebih kuat. Maka saudara, mari kita merenungkan bersama-sama apa kehendak Tuhan di tengah-tengah masa seperti sekarang ini. Saya percaya Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Maka kita harus mencari tahu apa itu yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya tergerak untuk mendoakan Anda semua pada pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau memegang kendali atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan kami tahu apa yang terjadi hari-hari ini semuanya ada di dalam wilayah kedaulatan-Mu. Dan Engkau mengizinkan semua ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Maka berikan kami kepekaan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami dalam masa-masa seperti sekarang ini. Apakah Tuhan sedang bekerja bagi keluarga kami? Apakah Tuhan sedang bekerja bagi bisnis kami? Apakah Tuhan sedang bekerja bagi kerohanian kami? Apakah Tuhan sedang bekerja bagi kehidupan pelayanan kami? Tuhan, berikan kami kepekaan ini. Saudara, pagi hari ini saya terdorong untuk berdoa bagi beberapa keluarga-keluarga dan pernikahan-pernikahan. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi saya mendapatkan dalam hati saya ada pernikahan-pernikahan yang Tuhan sedang bongkar dan kemudian akan membangun ulang lewat masa-masa seperti sekarang ini. Karena itu kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan di area pernikahan dan keluargamu,
Saudara cari tahu kehendak Tuhan. Jangan berfokus kepada masalahnya, jangan berfokus kepada pergumulannya, tapi mulai cari tahu apa yang Tuhan mau sampaikan lewat semua ini. Aku berdoa buat pernikahan-pernikahan di keluarga-keluarga Abba Love Barat Tuhan. Supaya pada pagi hari ini suara Tuhan diperdengarkan bagi suami-suami, bagi istri-istri. Sehingga mereka tahu apa yang Tuhan sedang bongkar dan apa yang Tuhan sedang bangun di dalam pernikahan mereka. Tuhan, biarlah ada pemulihan, biarlah ada pesan Tuhan, biarlah ada kedewasaan yang dibangun lewat proses yang terjadi hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya juga berdoa untuk bisnis-bisnis dan usaha-usaha. Baik mereka yang sedang merintis maupun yang sudah lama memiliki usaha. Sudah saya mendapatkan lewat momen pandemi corona ini, Tuhan ingin menyingkapkan beberapa hal di tengah-tengah usaha dan pekerjaanmu. Sudah berdoa, minta kepekaan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan mau singkapkan, entah itu hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, maupun hal-hal yang Tuhan ingin bangun, Tuhan ingin multiplikasikan. Ada di sana, saudara. Maka pagi hari ini saya mengajak saudara, ambil waktu untuk berdoa. Tuhan, aku mendoakan setiap pebisnis, setiap pengusaha, setiap orang-orang yang sedang memiliki usaha-usaha di dalam hidupnya, supaya Tuhan Engkau memberi juga kepada mereka kepekaan, sehingga mereka mengerti apa yang sedang Tuhan persiapkan, apa yang sedang Tuhan bongkar, apa yang Tuhan sedang lakukan buat usaha, buat pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan berikan kami kepekaan, apa yang Tuhan sedang mau latih dan ajar lewat proses ini di dalam pekerjaan kami. Tambahkan iman Tuhan bagi setiap orang yang sedang mengerjakan usaha di tengah-tengah Abba Love Barat ini. Dan yang terakhir saya mendapatkan di dalam hati saya, saudara, saya ingin berdoa bagi saudara yang sedang mengalami kelemahan di dalam imanmu. Mungkin saudara di tengah-tengah masa-masa ini engkau berjuang untuk bisa percaya kepada Tuhan. Engkau berjuang untuk bisa tetap menghidupi nilai-nilai kekristenan. Saudara, saya berdoa buat engkau semua supaya lewat momen ibadah pada hari ini, persekutuan dengan Tuhan pada hari ini, imanmu dibangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan punya mata iman yang tercelik untuk melihat bahwa Tuhan nyata dalam hidupmu. Aku berdoa hari ini supaya ditambahkan iman, pengharapan, dan kasih di dalam dirimu, sehingga engkau tidak lagi goyah. Engkau akan tahu kehendak Allah dan engkau menjadi kuat. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya inilah tahun Strong Builders Activate bagi kami semua. Lewat momen pandemi corona, Engkau melatih kami menjadi strong builders, sehingga kami bisa menghasilkan buah, kami bertindak, dan kami mendapatkan bagian yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Beri kami kepekaan untuk tahu kehendak-Mu secara khusus bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara di minggu-minggu yang akan datang. Tetaplah kuat, cari tahu kehendak Allah, dan tetaplah bertindak. Salam Strong Builders Activate.